Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena udah klik video ini. Nah guys, sekarang kita bahas salah satu kasus yang disebabkan oleh hutang pinjol. Seperti apa kisahnya? Yuk kita bahas. Jadi semuanya berawal dari orang ini yang bernama Ayu Vindi Antika yang dikenal dengan panggilan Ayu, yang saat itu dia ini masih berusia 26 tahun yang tinggal di desa Sudimoro, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Dia tinggal di rumahnya dengan suami dan satu anaknya yang saat itu masih berusia 2 tahun. Untuk memenuhi kebutuhan, suaminya merantau kerja keluar kota yang biasanya pulang sebulan sekali. Sedangkan Ayu cuma sebagai ibu rumah tangga yang ngurusin rumah dan anaknya. Sedangkan di lingkungan tempat tinggalnya, Ayu ini dikenal pendiam tapi cukup ramah dengan para tetangganya. Biarpun jarak rumah mereka agak berjauhan karena kondisi lingkungan tempat tinggalnya emang masih sepi yang didominasi daerah perkebunan. Dan saat itu Ayu ini cukup dekat dengan salah satu tetangganya yang bernama Sukatmi yang tinggal di rumahnya ini dengan suaminya dan satu anak laki-laki mereka yang bernama Muhammad Rizky Saputra. Yang saat itu masih sekolah di MTS yang baru berusia 14 tahun dengan kehidupan mereka yang bahagia dan berkecukupan. Sedangkan Ayu yang tinggal di sebelah rumah mereka yang berjarak sekitar 30 meter yang terpisah wilayah perkebunan itu sering datang buat main ke rumah Sukatmi yang sebagai tetangga dekatnya. Terus karena udah sering datang sampai udah kenal deket selama bertahun-tahun, Sukatmi dan suaminya pun sampai udah menganggap Ayu ini sebagai saudaranya. Tapi di balik itu semua, Ayu dengan kondisi finansialnya yang kurang baik, apalagi kebutuhan untuk merawat anaknya yang membutuhkan biaya ekstra, jadinya Ayu pun mulai melakukan pinjaman yang awalnya dengan jumlah sedikit melalui pinjol. Karena persyaratannya mudah, tapi dengan resiko bunga yang belum dia pahami. Jadinya setelah mengajukan pinjaman, dia pun nggak bisa melunasi hutang dan bunganya, yang sampai akhirnya dia pun mulai khawatir. Setelah rumahnya yang mulai datangi rentenir yang selalu menghubungi bahkan ngancam karena khawatir apalagi dia juga nggak punya uang, jadinya demi lepas dari jeratan hutang pertama dia pun berhutang lagi ke pinjol lain buat melunasi hutang pertamanya dengan skema tutup lubang gali lubang yang terus dilakukan sejak tahun 2022, 2023 bahkan sampai 2024. Sampai akhirnya yang saat itu udah di tahun 2024 total hutang pinjol dan bunganya pun udah membengkak dengan total sebesar 32 juta yang harus dia bayar. Karena ini Ayu yang udah nyaris putus asa itu sempat kebingungan yang akhirnya dia pun mulai nekat berencana mencuri ke rumah Sukatmi yang awalnya niatnya cuma mencuri karena saat itu Ayu ini tahu kalau Sukatmi baru balik dari Surabaya yang punya banyak uang. Jadi awalnya dia pun berniat mau diem-diem masuk mencuri ke rumah Sukatmi yang niatnya akan dia lakukan kalau rumah Sukatmi sedang dalam keadaan kosong. Karena saat itu Ayu ini emang tahu bagaimana kebiasaan mereka dan tentunya udah hafal bagaimana dalaman rumahnya. Bahkan dia tahu di mana biasanya kunci rumahnya disimpan. Jadinya setelah ditunggu-tunggu saat itu yang udah di tanggal 4 Januari 2024, tepatnya di hari Kamis pagi, Sukatmi dan keluarganya pergi dengan meninggalkan rumah mereka yang kosong. Sedangkan Ayu dengan mudahnya langsung masuk rumah Sukatmi yang langsung menggeledah kamar dan lemari rumahnya. Tapi karena nggak nemuin uang, jadinya dia pun mengambil kartu ATM, buku rekening, bahkan KTP milik Sukatmi yang ditemukan di lemari. Setelah itu dia pun langsung keluar yang langsung menuju kota Pacitan dengan menempuh sekitar 1 jam perjalanan. Nyampe di sana dia pun langsung ke bank, dia langsung menghadap ke teller buat mengganti PIN ATM milik Sukatmi menggunakan buku rekening dan KTP Sukatmi dengan seolah-olah dia adalah Sukatmi yang lupa PIN ATM-nya. Terus entah bagaimana bisa Ayu pun berhasil menipu teller banknya dan berhasil merubah PIN ATM-nya. Setelah itu dengan mudahnya dia pun langsung menarik uang yang awalnya cuma 2 juta. Tapi ternyata sisa saldonya yang masih banyak, jadinya dia pun langsung menarik 30 juta lagi. Terus setelah pegang uang total 32 juta, di hari itu juga dia pun langsung melunasi semua hutang pinjolnya. Setelah hutang pinjolnya baru dia balik ke rumahnya. Sedangkan di malamnya Sukatmi yang baru pulang dan nyampe rumah itu langsung kaget karena melihat kamarnya yang udah acak adul, apalagi setelah dicek ternyata kartu ATM, buku rekening, bahkan KTP-nya pun udah hilang. Karena itu di malam itu pun mereka sempat bingung dan resah. Sedangkan Ayu yang saat itu sedang di rumahnya itu langsung mendatangi rumah Sukatmi yang seolah-olah baru tahu, bahkan ikut kaget setelah Sukatmi cerita kalau rumahnya yang barusan kemasukan maling yang rencananya mau dilaporkan ke pihak kepolisian. Nah dengar itu diem-diem Ayu pun mulai resah sampai akhirnya dia pun pamit pulang. Sampai rumah Ayu pun benar-benar resah dan
dan panik karena dia sadar kalau Sukatmi melapor ke polisi, aksinya pasti akan ketahuan karena dia juga baru sadar kalau polisi pasti akan meriksa histori penarikan tunai yang udah dia lakukan di salah satu di bank yang ada di Pacitan, yang diyakini juga kalau dia udah sempat kerekam CCTV banknya. Karena ini di ujung kepanikan dan kesahannya di malam itu, muncul ide yang justru lebih gila lagi, yaitu mengeksekusi keluarga Sukatmi menggunakan racun yang diyakini nggak akan ketahuan karena mengingat rumah mereka yang berlokasi di tempat sepi. Tujuannya supaya Sukatmi dan keluarganya nggak jadi ngelaporin ke polisi. Jadi setelah yakin dengan tekadnya dan setelah Ayu ini beli racun jenis cyanida yang dibeli secara online, setelah itu yang udah di tanggal 5 Januari 2024, tepatnya di jam 7 pagi, Ayu pun datang ke rumah Sukatmi lagi, yang datang kayak biasanya. Nyampe sana Ayu pun ngajak ngobrol Sukatmi yang sedang nyapu di teras samping rumahnya, yang ngobrolin hal-hal biasa. Sambil ngobrol karena Ayu yang lihat suami Sukatmi sedang nyeduh kopi susu saset di dapur yang ada di samping rumahnya, yang dilihat itu sebagai kesempatan. Jadinya dia buru-buru langsung pamit ke Sukatmi mau pulang sebentar. Nyampe di rumah dia pun langsung mengambil cyanida yang udah disiapkan dengan dibungkus menggunakan daun bunga sepatu. Setelah itu dia pun langsung balik lagi ke rumah Sukatmi yang saat itu situasi rumahnya yang emang kelihatan sepi karena Sukatmi dan suaminya sedang di ruang depan rumahnya, sedangkan Rizky anak mereka itu sedang siap-siap ganti baju seragam sekolah di kamarnya. Sedangkan Ayu yang udah di depan dapur yang ada di samping rumahnya, dia ngeliat kopinya masih ada di dapur, jadinya dia pun masuk ke dapur yang langsung nuangin cyanidanya ke cangkir kopi. Setelah itu dia pun keluar dari dapur dan masuk rumah Sukatmi melalui pintu depan, yang seolah-olah kalau dia baru balik dari rumahnya yang langsung ikutan nimbrung buat ngobrol dengan Sukatmi dan juga suaminya di ruang depan. Terus nggak lama kemudian Rizky yang udah siap-siap berangkat ke sekolah, yaitu keluar dari kamar langsung ke dapur buat minum kopi yang tadi dibuatkan bapaknya. Nah terus setelah kopinya diminum, Rizky pun sempat ngerasa aneh. Dia langsung ke depan nanya ke bapaknya kenapa rasa kopinya aneh. Nah sedangkan Sukatmi dan suaminya itu bingung, sedangkan Ayu yang ada di situ juga kaget karena sebenarnya targetnya bukan Rizky. Sedangkan Rizky yang mulai ngerasa panas dan mual itu langsung lari ke dapur buat minum air putih, dan gak lama kemudian karena zat asam di tubuhnya yang mulai bereaksi, Rizky pun langsung jatuh dan kejang-kejang yang ngebuat suasana rumahnya di pagi itu menjadi chaos. Karena Sukatmi dan suaminya yang mulai panik, sedangkan Ayu yang seolah panik dan perhatian itu langsung lari ke rumahnya ngambil buah kelapa muda buat dikasih ke Rizky. Tapi karena nggak ada perubahan, bahkan Rizky yang mulai nggak sadarkan diri, jadinya di tengah-tengah kepanikan mereka, Sukatmi dan suaminya pun langsung larikan Rizky menggunakan motor ke Puskesmas Sudimoro. Nyampe sana ternyata Rizky ini udah nggak tertolong lagi guys, dia udah mengembuskan nafas terakhirnya. Pastinya ini pun ngebuat orang tuanya histeris, nggak nyangka dengan kepergian Rizky yang begitu cepat dan mendadak karena situasi mereka yang shock, yang masih diselimuti duka. Jadinya Sukatmi dan suaminya pun langsung membawa pulang untuk menjalani proses pemakaman. Yang akhirnya Rizky pun sempat dimakamkan di pemakaman umum yang ada di desanya dengan dipenuhi isak tangis dari keluarga, apalagi Sukatmi dan suaminya yang masih berduka. Sedangkan Ayu juga seolah sedih dengan sandiwaranya di hadapan keluarga Sukatmi, yang padahal dibalik itu Ayu ini udah lega karena merasa aksinya nggak ketahuan. Apalagi yang terpenting menurutnya dari itu semua, Sukatmi dan suaminya udah nggak fokus lagi ngurusin soal ATM dan rekening mereka yang hilang, yang emang itulah tujuannya untuk melakukan itu semua. Jadi setelah selesai proses pemakaman, Sukatmi dan suaminya di rumah yang mulai ngerasa sepi dengan hilangnya Rizky, yang padahal anak semata wayang mereka itu mulai berpikir soal apa penyebab sebenarnya yang membuat Rizky keracunan setelah minum kopi. Karena mulai ngerasa mengganjal, Sukatmi dan suaminya pun baru ngelapor ke pihak kepolisian di Polsek Sudimoro. Di sana mereka pun menceritakan semuanya soal apa yang dialami Rizky, yang diduga kalau kepergian Rizky bukan sebagai kematian alami. Karena ini polisi pun langsung mendatangi ke rumah mereka untuk ngecek apakah ada indikasi yang mencurigakan. Nah terus karena kebetulan gelas kopi yang diminum sama Rizky masih utuh, jadinya polisi pun langsung mengamankan gelas kopinya untuk diperiksa secara forensik di lab Polda Jawa Timur. Setelah diperiksa, hasilnya pun menyatakan adanya kandungan asing berupa cyanida yang ada di kopinya, di mana polisi pun mulai menduga adanya pelaku di balik itu semua. Terus karena adanya indikasi bun-bun, jadinya kasus ini pun mulai ditangani pihak kepolisian di Polres Pacitan dengan bantuan Polda Jawa Timur.
Nah, jadinya polisi pun mulai melakukan penyidikan dengan memeriksa saksi dan juga menggunakan metode SGI atau Scientific Crime Investigation untuk mengumpulkan bukti secara ilmiah dan analisa digital secara forensik. Terus setelah mendapat izin dari keluarga di tanggal 11 Januari 2024, polisi dan tim forensik pun langsung melakukan ekshumasi atau pembongkaran makam Rizky untuk diotopsi dan diselidiki secara forensik di Lab 4 Jawa Timur, di mana hasilnya pun menunjukkan adanya zat asing yang sama yang juga ditemukan di kopi tadi yang juga sebagai penyebab kematiannya. Nah, karena suami Sukatmi yang ngebuat kopinya, jadi awalnya dia pun sempat dicurigai sebagai pelaku sampai diperiksa. Tapi karena emang bukan dia pelakunya, jadi nggak ditemukan bukti apapun yang mengarah ke dia. Karena ini awalnya polisi pun sempat mengalami kesulitan, tapi petunjuk demi petunjuk pun mulai kelihatan setelah Sukatmi dan suaminya yang mengaku beberapa hari yang lalu rumah mereka sempat kemasukan maling yang berhasil melarikan kartu ATM, buku rekening, bahkan KTP-nya. Dari sini polisi pun mulai menghubungkan kasus yang dialami Rizky dengan kasus kemalingan yang mereka alami, yang diduga adanya keterkaitan antara dua kasus ini karena jarak waktunya yang cukup dekat. Jadinya dengan bantuan pihak bank, polisi pun bisa melacak seluruh aktivitas di rekeningnya yang ternyata beberapa hari yang lalu adanya pergantian PIN ATM Sukatmi dan penarikan tunai dengan total 32 juta di sebuah bank yang ada di kawasan kota Pacitan. Karena ini polisi pun langsung mendatangi banknya untuk memeriksa semua CCTV di tanggal 4 Januari lalu yang diperiksa menyesuaikan waktunya. Dari sini barulah kelihatan seorang wanita yang melakukan pergantian PIN di bank dan melakukan penarikan tunai di mesin ATM banknya. Setelah itu polisi pun langsung menunjukkan rekamannya ke Sukatmi dan suaminya. Nah, pas mereka yang lihat rekaman itu, mereka pun kaget karena emang kenal dekat dengan wanita itu, yaitu si Ayu yang sebagai tetangga dekatnya. Apalagi yang membuat mereka semakin curiga, Ayu juga salah satu orang yang ada di rumah mereka saat kejadian yang menimpa Rizky. Karena ini dugaan pun semakin kuat soal adanya hubungan antara dua kasus yang dialami keluarga Sukatmi. Karena ini polisi pun langsung mendatangi rumah Ayu, di mana dia pun langsung dibawa ke Polres Pacitan untuk diperiksa dan juga diinterogasi. Nah, karena bukti rekaman CCTV yang udah cukup jelas, jadinya Ayu pun langsung mengakui udah melakukan pencurian di rumah Sukatmi. Sedangkan soal kasus kedua, awalnya Ayu ini masih nggak mengakui sebagai pelaku soal apa yang dialami oleh Rizky. Nah, tapi saat polisi memeriksa HP-nya, polisi pun nemuin histori transaksi pembelian sianida secara online yang sempat ia lakukan. Dari sini barulah Ayu pun mulai pasrah, yang akhirnya mengakui dan menceritakan semuanya, yang tega dan nekat meracuni keluarga Sukatmi untuk mengalihkan perhatian mereka supaya nggak melaporkan soal pencurian yang udah dia lakukan. Dan dia juga mengakui dia melakukan pencurian karena udah diambang stres karena nggak bisa membayar hutang pinjolnya yang sudah semakin bertambah menjadi 32 juta. Terus setelah semuanya terbukti kalau Ayu adalah pelaku di balik ini semua, jadinya dia pun mulai ditetapkan sebagai tersangka, sedangkan Sukatmi dan suaminya itu benar-benar kaget dan ternyata bukan cuma sebagai pelaku pencuri di rumah mereka, tapi Ayu juga ternyata pelaku yang udah menghabisi Rizky yang padahal anak mereka satu-satunya. Apalagi mereka juga nggak nyangka karena sebelumnya emang sama sekali nggak curiga dengan Ayu, karena saat kejadian Ayu juga sempat seolah khawatir, bahkan sampai membantu ngasih air kelapa ke Rizky karena keracunan. Apalagi Ayu juga seolah berduka dari apa yang terjadi, yang ternyata dialah pelaku di balik ini semua, yang padahal Ayu yang sebagai tetangga dekat mereka udah dianggap sebagai keluarga sendiri. Karena saking kecewanya, Sukatmi dan suaminya pun menolak untuk memaafkan Ayu, bahkan menolak Ayu balik ke wilayah kampungnya karena orang kayak Ayu dianggap nggak pantas ada di sana. Sedangkan Ayu setelah menjalani pemeriksaan, dia pun mulai menjalani persidangan demi persidangannya di Pengadilan Negeri Pacitan. Nah, terus tanggal 10 September 2024 setelah terbukti melakukan pembunuhan berencana dengan pasal 340 KUHP, akhirnya Ayu pun dijatuhi hukuman 18 tahun penjara. Hukuman yang lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang sempat menuntut hukuman 20 tahun penjara untuk Ayu. Itu karena hakim menilai Ayu yang seorang ibu yang memiliki anak yang masih berusia 2 tahun yang menjadi pertimbangan akhir untuk meringankan hukumannya. Sedangkan Rizky kembali dimakamkan di pemakaman desanya.
Nah, jadi inilah guys akhir dari kasus ini untuk Rizky. Semoga husnul khotimah dan diterima di sisinya, ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya, dan untuk keluarga semoga diberi ketabahan dan kesabaran. Nah guys, sampai di sini kisahnya. Semoga bisa jadi pelajaran untuk kita semua lebih berhati-hati lagi terhadap siapapun itu. Sekian, wassalamualaikum, bye-bye.